kalau kita memahami konsepsi dasarnya, harusnya perdebatan kita tidak akan terlalu panjang. Karena 79 undang-undang itu hanya merupakan konsekuensi dari perubahan konsepsi perizinan berusaha. Nah, ini yang jarang sekali kita diskusikan. Yang pertama adalah kalau kita melihat konsepsi Undang-Undang Cipta Karya, sebenarnya jantungnya itu ada di bab 3. Di bab 3 itu terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Disitulah akan tergambar konsepsi dasarnya. Yang pertama adalah bahwa perizinan berusaha di Indonesia sekarang itu dirubah menjadi sebuah konsep perizinan berusaha berbasis resiko. Konsekuensinya nanti akan turun ke bawah. Apa yang dimaksud dengan konsepsi perizinan berusaha berbasis resiko atau yang lebih dikenal dengan konsep RBA? Itu yang pertama harus dipahami. Konsekuensi dari RBA itu adalah melahirkan sebuah perizinan yang berdasarkan standar risiko rendah, menengah, dan tinggi. Yang rendah itu nanti konsekuensinya itu cukup pendaftaran atau yang kita kenal dengan NIB. Kalau yang dia menengah, risikonya menengah, maka dia sertifikat standar namanya. Kalau dia tinggi, baru kemudian izin, kata nomenklatur izin kita kenal. Apa turunan dari konsep berusaha dengan berbasis risiko itu, Mbak Rosi? Yang berikutnya adalah menyangkut soal perizinan dasar. Ini yang bermasalah selama ini yang harus diselesaikan. Kenapa? Dari awal saya mengatakan ini sebuah solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dalam rangka menata regulasi kita yang selama ini tumpang tindih. Apa perizinan dasar itu? Yang pertama adalah pola pemanfaatan ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang. Kita selama ini dengan konsep RUU Cipta Kerja ini, dengan pola kesesuaian pemanfaatan ruang, akhirnya kita lahirkan satu polisi yang kita kenal dengan One Map Policy. Kebijakan satu peta. Dulu dalam perubahan kesesuaian ruang itu, pola kesesuaian ruang, zona perikanan, kelautan, kemudian yang di darat maupun yang di kawasan hutan itu tumpang tindih. Sekarang dengan RUU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan zona yang berada di perairan dan di laut itu jelas menjadi kewenangan KKP, yang di darat di luar kawasan hutan menjadi kewenangan ATR, dan yang di dalam kawasan hutan itu menjadi kewenangan KLHK. Itu jelas. Berikut yang kedua, setelah ada kesesuaian pemanfaatan ruang, kita mengenal soal persetujuan lingkungan. Ada ahli lingkungan dan kawan-kawan kita semua mempersoalkan kenapa izin lingkungan diganti menjadi persetujuan lingkungan. Karena ini isunya menjadi isu besar, seperti yang disampaikan Mbak Rosi tadi. Sesungguhnya penggantian nomenklatur perizinan persetujuan lingkungan itu sesungguhnya tidak merubah esensi izin dasar lingkungan. Izin lingkungan maksud saya. Kenapa? Karena di dalam isi persetujuan lingkungan itu, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yakni RPL maupun RKL, Rencana Pemantauan Lingkungan, yang merupakan bagian dari izin lingkungan yang selama ini kita kenal. Jadi clear bahwa RPL maupun RKL itu ada dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan, sama halnya dengan yang merupakan bagian dari izin lingkungan. Nomenklaturnya kita ganti menjadi persetujuan lingkungan. Yang akhirnya pada akhirnya nanti akan keluar AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Berikutnya adalah menyangkut soal ini perizinan dasar. Berikutnya adalah persetujuan bangunan gedung dan sertifikat lain fungsi. Konsekuensinya di sini nanti akan muncul ada beberapa perizinan dasar yang selama ini kita kenal, termasuk undang-undang tentang HO, itu akan dengan sendirinya hilang. Kalau kita sudah memahami konsepsi dasar ini, Mbak Rosi, baru kemudian kita masuk ke esensinya, yakni penyederhanaan perizinan. Karena 79 undang-undang seperti yang Bang Ucen jelaskan tadi, sesungguhnya itu hanya menyesuaikan soal bagaimana perizinan itu bisa lebih dipermudah.
Jadi soal perubahan, penghapusan 79 undang-undang itu hanya konsekuensi daripada konsepsi awal di bab 3 yang mengatur soal konsepsi penyederhanaan perizinan. Itu yang menjadi kenapa kemudian perdebatan di badan legislasi sesungguhnya inilah yang menjadi jantungnya yang awal kita perdebatkan. Kalau kemudian yang terkait dengan 79 undang-undang sektor itu nggak ada masalah. Karena yang kita ganti, yang kita hapus hanya terkait soal perizinan, konsekuensinya. Oke, Pak Supratman, tapi begini, yang disoroti adalah soal prosesnya. Kalau saya misalnya dari Pak Rossi, boleh nggak? Sebentar, saya ingin karena dari Demokrat misalnya mengeluarkan pernyataan seperti ini, tidak ada selembar pun naskah RU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna 5 Oktober lalu. Harusnya itu sudah dibaca dulu oleh seluruh anggota yang ikut dalam rapat paripurna sebelum diputuskan. Jadi bahkan ada dari anggota DPR yang ikut rapat paripurna merasa nggak diberikan kesempatan untuk baca dulu draftnya, Pak Supratman. Baik, jadi kan begini Mbak Rosi ya, itu sebuah kelasiman yang diatur di dalam Undang-Undang 12 2011, kemudian turunannya itu di Peraturan Tata Tertib DPR, yakni pasal 109 ayat 5, itu diatur bahwa setelah RUU ini kita sahkan, diambil persetujuan bersama antara DPR bersama pemerintah, kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu punya kesempatan 7 hari untuk menyerahkan draft final kepada paling lambat 7 hari kerja. Draft final itu kepada pemerintah. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa benar kami tidak menyatakan bahwa kami ini sempurna. Tetapi sekali lagi mulai saat ini kami akan berbenah untuk melakukan sebuah proses legislasi yang benar. Oke, karena begini, kenapa saya tanyakan itu Pak Supratman, kalau ada anggota DPR saja yang ikut dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja itu merasa tidak tahu apa-apa tentang draft yang akan disahkan, maka tidak heran kalau para aktivis, teman-teman NGO, para akademisi merasa bahwa ada yang disembunyikan oleh pemerintah dan DPR. Di situ sebenarnya kunci yang disebut. Sebenarnya nggak ada yang kita sembunyikan. Sama sekali bahwa tidak mungkin kita tidak memberikan bahan itu kepada teman-teman anggota. Mungkin keseluruhannya tidak ya. Karena itu bukan di ranahnya di badan legislasi. Tetapi semua fraksi kan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat 1 ya, terutama di tingkat 1. Karena saya mengambil itu, tugas saya hanya sampai kepada pengambilan keputusan pembicaraan tingkat pertama. Kalau itu di tingkat paripurna, itu kewenangan Badan Musyawarah beserta dengan Sekretariat Jenderal untuk menyiapkan semuanya. Tentu saya tidak bisa menjawab dalam proporsi itu. Tapi kalau dikatakan naskah di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat 1 di Badan Legislasi, saya rasa semua juga sudah memegang itu. Apalagi hasil pembahasannya, kan semua catatan-catatan fraksi semua ada. Dan dalam catatan fraksi itu, dilakukan saat ini. Maaf Pak Marzuki, dalam catatan-catatan itu sebenarnya semua fraksi setuju, mendukung. Jadi gini, itu kan ada 2 tahapan. Kalau Mbak Rosi tanyakan bagaimana dalam proses pembahasan, DIM 1 per 1, saya bisa jawab. Tapi kalau Mbak Rosi katakan dalam rangka pengambilan keputusan pada saat rapat kerja bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, ada 2 fraksi yang ternyata berbeda sikapnya pada saat kami melakukan pembahasan. Tapi soal lain nanti akan saya jelaskan soal itu, perbedaannya. Karena saya ingin memastikan bahwa selama proses pembahasan yang terjadi, seluruh fraksi semua dalam DIM-nya, baik secara tertulis maupun ada tambahan DIM, baik secara lisan, itu karena itu memang mekanismenya dimungkinkan. Saya rasa semua pembahasannya itu semua berlangsung dengan baik. Kecuali di sektor ketenagakerjaan. Kita dari awal 9 fraksi, bukan 2 fraksi loh. 9 fraksi semua memberikan perhatian khusus kepada sektor ketenagakerjaan. Jadi saya pastikan itu karena kenapa Mbak Rosi? Saya selaku Ketua Panja dan kebetulan diberi amanat oleh Pak Dasko selaku Wakil Ketua DPR untuk melakukan pertemuan secara terbuka dengan kawan-kawan serikat pekerja. Dan itu kami lakukan.
baik yang berada di dalam tripartit pemerintah dengan pengusaha dan buruh, maupun yang tidak ikut tripartit, akhirnya kami membentuk sebuah tim perumus yang dilakukan dialog di tengah pembahasan. Jadi itu ada terjadi, menurut Anda itu terjadi? Ya, komitmen kami jelas Mbak Rosi kepada teman-teman serikat pekerja. Seluruh fraksi hadir mengirimkan wakilnya, tidak ada satupun yang tidak hadir, ya, seluruh. Dan komitmen yang kami tanda tangani bersama teman-teman serikat pekerja, saya pastikan bahwa yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, apapun isinya, wajib untuk tetap seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu kami lakukan. Yang kedua, kami akan bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan seluruh aspirasi kawan-kawan pekerja. Dan itu saya ingin menyampaikan di forum yang terhormat ini, dibandingkan dengan berbagai macam hoax yang beredar, sekali lagi 95% seluruh tuntutan buruh itu kami penuhi. Saya ingin garis bawahi ke sana. Satu-satunya yang menjadi masalah benar itu adalah yang terjadi adalah terkait dengan pengurangan pesangon, Mbak Rosia. Dari 32 kali tadi menjadi sebuah kepastian adalah 25 kali. Jangan lupa Mbak Rosi, ada norma baru yang kami berikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bahwa bagi perusahaan yang setelah selesainya putusan pengadilan terkait dengan hubungan industrial yang tidak melaksanakan pesangon, itu pasti akan dipidana. Itu kami beri kepastian kepada kawan-kawan pekerja. Yang kedua, terkait dengan tadi Ibu Menaker belum jawab, saya ingin menambahkan, terkait dengan penghapusan yang namanya upah minimum sektoral. Benar, nomenklaturnya kita hapus. Tetapi saya ingin membacakan di dalam pasal peralihan, pasal 191A. Kita tidak mengenal lagi yang namanya upah sektoral. Tetapi di dalam pasal 191A, angka B, saya bacakan normanya, bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum undang-undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Clear. Clear situ ya. Di dalam penyederhanaan ini Mbak Rosi, kita hanya tinggal mengenal dua jenis pengupahan. Yang pertama adalah upah minimum provinsi, yang kedua adalah upah minimum kabupaten kota. Berikutnya terkait dengan tuntutan. Apakah dulu pemerintah menginginkan supaya upah minimum padat karya itu masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Tetapi kita sepakati upah minimum padat karya kita keluarkan dari naskah undang-undang. Itu clear. Yang berikutnya yang menjadi tuntutan kawan-kawan serikat pekerja, sanksi pidana itu wajib tetap sesuai dengan undang-undang existing. Bahkan kami tambah ketentuan pidana itu. Clear. Berikutnya tentang penggunaan tenaga kerja asing untuk kawan buruh yang terkait dengan PTKA, kami tidak hapus. Syarat-syarat orang untuk di PHK kami kembali ke existing.